Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya saya mau nanya nih keadaan teman-teman sekalian, apakah sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Baik, perkenalkan nama saya Aimee Atalia Berni Saputra. Saya bertugas sebagai moderator pada podcast hari ini. Saya akan membimbing jalannya podcast pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama untuk Saudara Denny Wijaya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Nama saya Denny Wijaya. Saya ditempatkan di KUPP kelas 3 Sinjai, Sulawesi Selatan. Saya berasal dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dan saya alumni dari Politeknik Pelayaran Surabaya. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Denny. Untuk selanjutnya ada Saudara Revangga, dipersilahkan. Terima kasih Aimee. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revangga Revansyah. Saya bekerja di kantor UPBU kelas 3 Tumbang Samba. Asal saya dari Tangerang. Saya alumni dari PPI Curug. Ya, terima kasih Aimee. Baik, terima kasih Saudara Revangga. Selanjutnya ada Saudara Dimas, dipersilahkan. Selamat malam rekan-rekan. Nama saya Dimas Syamisya Ramadan. Asal instansi saya yaitu kantor UPBU kelas 2 Tambak Padang, yaitu di Mamuju. Asal saya di Surabaya. Saya alumni dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Dimas. Untuk yang terakhir ada Saudara Dani, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Hendrawan, asal kantor instansi dari Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan. Asal saya dari Kota Mojokerto, dan saya merupakan alumni dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia untuk memperkenalkan diri. Untuk selanjutnya kita langsung saja kita mulai ke sesi podcast, yaitu adapun topik yang akan kita bahas adalah tentang isu kejahatan cybercrime yang sempat meresahkan pengguna media sosial. Baik, langsung saja ke sesi pertanyaan pertama, yaitu apa sih sebenarnya arti dari kejahatan cybercrime? Untuk Saudara Denny Wijaya mungkin bisa dibantu untuk menjawab. Iya, terima kasih. Menurut saya, kejahatan cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan pelaku dengan menggunakan media komputer jaringan, menggunakan data-data kita yang berada di media sosial, baik itu m-banking dan lain-lain. Contohnya seperti kejahatan phishing. Kejahatan phishing dilakukan untuk meretas, untuk mengambil dengan menggunakan link palsu untuk mengambil kode OTP kita, untuk membaca perbankan banking kita, mobile, kemudian untuk menggunakan penipuan pay later. Biasanya pelaku menggunakan dia meminta kepada korban untuk swafoto bersama KTP-nya, untuk dia meminta kode OTP digunakan untuk registrasi suatu m-banking. Terima kasih. Menurut saya sekian. Terima kasih untuk Saudara Denny atas jawabannya. Jadi dapat kita simpulkan dari jawaban yang sudah Saudara Denny berikan ke kita, untuk kejahatan cybercrime sendiri itu ialah kejahatan untuk meretas informasi data pribadi korban, ya, Saudara Denny? Iya, betul. Iya, menurut saya seperti itu. Baik.
Baik, untuk pertanyaan pertama sudah sangat jelas dijawab oleh Saudara Denny. Berikutnya untuk pertanyaan kedua, yaitu siapa aja sih yang bisa menjadi target kejahatan cybercrime? Untuk pertanyaan kedua, Saudara Revangga bisa bantu untuk dijawab. Ya, terima kasih Aime. Jadi siapa saja target dari cybercrime tersebut ya? Bisa kita dengarkan sebelumnya penjelasan dari Saudara Denny. Jadi cybercrime itu sebenarnya targetnya siapa aja, mulai dari perusahaan besar sampai ke orang-orang biasa seperti kita ya. Banyak contohnya seperti Google, sering dibuka database-nya sama orang-orang. Nah, bahkan Google sendiri untuk mengecek kekuatan mereka, setiap yang bisa membobol kekuatan keamanan mereka dapat penghargaan atau segala sesuatu. Nah, yang paling sering terjadi belakangan di Indonesia ya, targetnya tuh orang-orang tua sebenarnya. Mulai dari pengiriman link WA palsu kayak undangan pernikahan atau bayar hutang. Sebenarnya dia nggak berhutang, jadi harus mencet link gitu. Jadi kan orang-orang tua nih kebanyakan ya kurang informasi mengenai digital, jadi mereka kurang tahu. Jadi menurut saya sih Iya, betul. setiap orang bisa terkena target dari cybercrime tersebut. Jadi mulai dari orang-orang kecil sampai perusahaan besar pun bisa. Nah, contohnya kemarin di Indonesia kan data-data pemerintah dihack, dijual di akun-akun ilegal, di website ilegal. Nah, Iya, jadi benar tuh. ya bener kan. Kayak terus Telkomsel, aku sehat ya, Peduli Lindungi kan. Nah, jadi targetnya sebenarnya nggak terpaku pada suatu golongan atau orang. Nah, jadi hacker atau pelaku scam kayak gitu tuh sebenarnya menargetkan siapa saja yang bisa menguntungkan mereka. Baik, terima kasih Aime. Menurut saya cukup jawaban dari saya. Baik, terima kasih untuk Saudara Revangga. Jawabannya sangat jelas banget ya. Untuk pertanyaan yang kedua ini kan, inti dari apa yang Saudara Revangga jelaskan tadi, itu untuk pertanyaannya siapa aja gitu kan yang bisa jadi target kejahatan cybercrime gitu Ya kan. betul. Nah, jawabannya intinya itu karena banyaknya jenis-jenis cybercrime, siapa saja bisa menjadi targetnya ya, Saudara Revangga. Ya betul, karena Target dari cybercrime kejahatan banyak banget. cybercrime tersebut. Siap ya betul. Baik. Terima kasih banyak untuk Saudara Revangga. Ya, Selanjutnya sama-sama. kita langsung aja ya ke pertanyaan berikutnya ya. Untuk pertanyaan ketiga, sejak kapan kejahatan cybercrime mulai meresahkan oleh masyarakat Indonesia? Untuk pertanyaan 3, saya mau minta tolong Saudara Dimas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Saudara Dimas, dipersilahkan. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu sejak kapan kan kejahatan cybercrime ini mulai dirasakan dan meresahkan di masyarakat Indonesia. Kalau menurut saya, cybercrime itu terjadi di Indonesia sejak tahun 1983, terutama di bidang perbankan. Dalam tahun-tahun berikutnya sampai saat ini banyak juga terjadi kejahatan cybercrime, misalnya pembajakan komputer, phishing yang telah dijelaskan sama Saudara Denny ya. Terus ada juga yang sangat meresahkan, yaitu pornografi ya, kalau menurut saya. Itu juga mudah juga untuk diakses ya sekarang karena kemajuan teknologi yang sangat pesat. Itu adalah salah satu kejahatan cybercrime yang bisa merusak
generasi bangsa kita terutama. Nah, dan juga adapun kerugian yang ditimbulkan dari cybercrime ini seperti kehilangan data penting, terus kehilangan sejumlah uang dari cybercrime phishing tadi, terus serta rusak moralnya anak bangsa atau generasi muda dikarenakan cybercrime berupa pornografi itu sendiri. Mungkin itu saja menurut saya yang menyebabkan cybercrime ini sebaiknya harus ada mitigasi pencegahannya. Nah, itu saja yang bisa saya jawab. Mohon maaf kalau ada kurang kata dan kesalahan. Terima kasih untuk Saudara Aime. Baik, terima kasih banyak untuk Saudara Dimas atas jawabannya. Sangat-sangat bagus ya. Jadi kesimpulan dari jawaban Saudara Dimas itu cybercrime sendiri itu yaitu kejahatan ya. Kejahatan yang menyangkut terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer. Dan ada beberapa kasus cybercrime yaitu kayak tadi yang disebutkan sama Saudara Dimas itu ada cracking dan parahnya pornografi dan penyebaran virus. Begitu ya, Saudara Dimas? Ya, betul. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-5. Oh, pertanyaan keempat. Salah, correction. Yang keempat ada, mengapa akses penggunaan internet yang diperluas malah membuka pintu kejahatan? Untuk pertanyaan keempat, saya mau minta bantu dijawab. Boleh Saudara Dani, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Saudara Aime. Menurut saya, mengapa ya akses internet yang tak terbatas dapat mengakibatkan banyaknya terjadi cybercrime? Ada beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan cyber semakin mudah terjadi. Di antaranya ya itu tadi, dengan tidak terbatasnya, maka semua orang dapat mengakses internet secara cuma-cuma tanpa mereka memikirkan untuk dampak ke depannya itu seperti apa. Mungkin dengan kecerobohan mereka mudah tertipu dengan banyaknya sekarang ini orang-orang menggunakan cara yang tidak benar atau curang untuk mencuri data orang lain. Jadi akses internet yang tidak terbatas saat ini dapat dengan mudah digunakan oleh semua orang. Hal ini membuat orang mengakses segala sesuatu tanpa ada batasan, sehingga mempermudah penjahat online atau cybercrime ini untuk melakukan aksinya di media sosial. Jadi menurut saya itu, Aime. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih untuk Saudara Dani, jawabannya sangat bagus juga. Ya, dan inti dari jawaban yang Saudara Dani berikan, intinya kenapa sih kejahatan di internet itu semakin meningkat gitu kan? Yang disebabkan karena tadi Saudara Dani menerangkan akses internet yang tidak terbatas. Jadi karena saat ini akses internet dapat dengan mudah digunakan sama semua orang, jadi membuat orang itu bisa mengakses segala sesuatu tanpa batas gitu ya. Sehingga mempermudah kejahatan gitu untuk melakukan aksinya. Penjahat-penjahat untuk melakukan aksinya melalui akses internet yang tidak terbatas ini. Baik, terima kasih.
Untuk selanjutnya kita ke pertanyaan kelima ya. Betul, Untuk 5. pertanyaan, ya. Terima kasih responnya Saudara Revangga. Ya, sama-sama Ime. Ya, saya bacakan untuk pertanyaan kelima. Bagaimana menurut teman-teman nih untuk mengurangi atau mencegah kejahatan tersebut nih, yang tadi udah kita jelasin gitu kan. Cara mencegah kejahatan tersebut itu gimana sih? Coba saya minta Saudara Denny deh untuk menjawab. Saudara Denny dipersilahkan. Ya, baik Bu. Menurut saya untuk mengurangi kejahatan tersebut kita harus dari sisi kita sendiri ya, dari sisi kita sendiri kita harus mengembangkan ketahanan aplikasi kita. Kemudian jangan membuat password yang lemah, seperti contoh menggunakan tanggal lahir, menggunakan nama-nama kita, kemudian kita menggunakan semua password di media sosial itu dengan kata sandi dan ID yang sama, seperti M-Banking. Seperti contoh kita memiliki 2 M-Banking, lalu dua-duanya kita menggunakan password yang sama. Nah, itu menurut saya sangat membahayakan ya. Karena jika salah satu terbobol, pelaku akan lebih mudah lagi untuk membobol akun kita yang satunya. Kemudian menggunakan autentikasi 2 faktor. Jadi nanti jika akun kita akan diloginkan di mobile lainnya atau di komputer atau di perangkat lainnya, kita akan mendapat laporan bahwasannya akun Anda akan diloginkan di mobile ini. Apakah benar ini akun Anda? Biasanya begitu. Menurut saya itu juga menambah safety, keamanan dari akun-akun kita. Kemudian kita tidak perlu mendownload aplikasi yang tidak resmi atau tidak jelas sumber kejelasannya, seperti kita mendownload VPN dari link-link yang tersebar di antara masyarakat, link-link yang tidak berbayar. Seperti contoh dia mau mengakses suatu aplikasi yang berbayar, kemudian dia menggunakan jalur terabasan agar tidak melaksanakan pembayaran, mereka menggunakan VPN tertentu untuk membobol itu. Menurut saya itulah untuk dikurangi kecerobohan kita sendiri dan meningkatkan keamanan akun-akun media sosial dan M-Banking kita. Sudah cukup, Saudara Denny, untuk jawabannya? Iya, menurut saya sekian, Bu. Baik, terima kasih banyak Saudara Denny. Jadi dapat disimpulkan untuk saran dari Saudara Denny ini, kita sebagai pengguna internet harus sangat lebih ketat lagi, sangat lebih dipilih-pilih ya dalam mendownload aplikasi yang tidak jelas mungkin, dan lebih ketat dalam password. Untuk password kita harus lebih berhati-hati agar dari password masing-masing dibuat beda gitu ya. Ya. Saudara Denny. Dan kalau bisa pakai laporan untuk ke akun gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ingin meretas, jadi ada notifikasi gitu ya. Iya, betul. Betul banget. Ya, baik, terima kasih banyak untuk Saudara Denny atas jawabannya, sangat membantu sekali ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita lanjut saja ke pertanyaan ke-6. Untuk pertanyaan ke-6, gimana kita bisa mempelajari untuk lebih mengamankan akun-akun media kita termasuk bank mobile kita gitu. Mungkin untuk pertanyaan ini saya minta Saudara Revangga untuk bantu dijawab. Saudara Revangga dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izin menjawab ya. Jadi sebenarnya tidak ada spesifikasi ya untuk belajar di mana. Jadi ya seperti yang dijelaskan oleh Saudara Denny tadi, dari kita sendirinya harus menjaga itu. Nah,
Sebenarnya di internet juga banyak kok yang cara menanggulangi hack. Jadi jangan asal pencet link kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi ya sebenarnya pelajarannya nggak ada yang ini banget gitu menuju ke sana gitu. Jadi intinya kesadaran masing-masing untuk tidak asal-asalan dalam mengarungi internet itu sendiri. Jadi kita aman terhadap cybercrime. Nah, seperti contohnya kan kita bisa menggunakan antivirus kayak gitu. Jadi download antivirus atau antivirus berbayar. Jadi kita lebih aman dari malware kayak gitu. Jadi menurut saya sih tidak, sebenarnya ada pelajarannya tapi itu terlalu sulit gitu loh. Kalau buat melawan hack, jadi lebih ke melawan hacker. Jadi kita ngadu sama hacker gitu. Jadi menurut saya ya banyak tata cara agar kita terhindar dari cybercrime tersebut di Google atau di internet. Ya dari saya sih cuma jaga diri aja gitu dan keluarga. Ya terima kasih, Aime. Mohon maaf kurang lebihnya. Baik, terima kasih Saudara Revangga, jawabannya sangat menarik ya. Jadi inti dari jawaban Ya. Saudara Revangga itu intinya setiap kejahatan dapat terjadi kalau ada kesempatan. Nah, maka kita nih sebagai individu, setiap orang lah, maka dari itu yang dapat menghindari kejahatan-kejahatan tersebut, terutama kejahatan cyber itu kita harus lebih bisa menjaga diri. Begitu Saudara Revangga Ya dan betul. keluarga. Ya, Baik, terima kasih banyak. ya sama-sama Aime. Baik, kita udah di sesi pertanyaan terakhir nih, teman-teman. Langsung aja aku bacain ya untuk pertanyaan ke-7, yaitu kemudian untuk mengantisipasi atau mengurangi maraknya kejahatan cybercrime ini, apa sih yang bisa kita lakuin gitu? Baik, di sini untuk yang terakhir saya minta untuk Saudara Dani untuk menjawab. Saudara Dani dipersilahkan. Terima kasih. Ya, baik Bu Aime, terima kasih. Untuk mengatasi atau mengantisipasi maraknya kejahatan cybercrime, menurut saya langkah yang pertama kita lakukan atau yang dapat kita lakukan yaitu berikan perlindungan pada berbagai perangkat digital yang kita miliki. Melindungi berbagai perangkat digital seperti gadget, komputer, maupun perangkat lain merupakan salah satu cara mencegah tindakan cybercrime. Perlindungan ini khususnya mencakup sebagai keamanan akses sistem. Lalu untuk yang kedua, gunakan software asli atau berlisensi. Dengan menggunakan software asli, meskipun berbayar, penggunaan software atau perangkat lunak yang resmi itu dapat menghindarkan Anda atau kalian dari ancaman malware yang biasanya ditanamkan pada aplikasi yang bajakan. Terus untuk langkah atau kegiatan yang dapat kita lakukan yaitu hindari kebiasaan membagikan informasi pribadi. Hindari membagikan berbagai data maupun informasi pribadi ke media sosial. Karena untuk hal itu dapat menghindari adanya berbagai ancaman tindak cybercrime dari orang-orang terdekat. Lalu yang terakhir, jika terdapat ancaman cybercrime, jangan ragu untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, seperti hal-hal yang berkaitan dengan eksploitasi seksual, pemerasan, penindasan, atau pencurian identitas yang lainnya. Menurut saya cukup seperti itu jawaban dari saya.
Bu Aime. Baik, terima kasih untuk Saudara Dani atas penjelasan yang telah diberikan, sangat baik. Ada beberapa poin yang saya catat dari penjelasan yang Saudara Dani sampaikan tadi, yaitu yang pertama ada berikan perlindungan kepada berbagai perangkat digital. Dan yang kedua itu ada gunakan software yang asli atau berlisensi. Yang ketiga, kita harus menghindari kebiasaan membagikan informasi pribadi di sosial media. Jadi kalau misalnya ada ini apa sih kayak tiba-tiba suruh ngisi data gitu, jangan. Kita harus berhati-hati. Terus selanjutnya laporkan cyber crime kepada pihak yang berwenang. Misalnya kita udah kena nih, kita harus langsung laporin gitu kan. Terus yang poin yang terakhir yang tadi saya catat dari penjelasannya Saudara Dani itu, yaitu tingkatkan sikap kewaspadaan. Intinya sih itu, tingkatkan sikap kewaspadaan saat bersosial media. Gitu. Terus baik, udah pertanyaan dari podcast dan pembahasan podcast pada malam ini yang mengangkat topik tentang isi kejahatan cybercrime yang sempat meresahkan pengguna media sosial sudah sangat jelas dan sangat bermanfaat ya teman-teman, berbagi ilmu dan pengetahuannya tentang topik tersebut. Pastinya kita butuh mereview nih inti dari podcast yang tadi kita bahas. Untuk Saudara Dimas, boleh minta untuk direview mungkin inti dari podcast pada malam hari ini. Oke, menurut saya ya, kesimpulan dari podcast ini yaitu cybercrime ini udah terjadi di Indonesia sejak tahun 1983. Cybercrime sendiri yaitu kejahatan yang menyangkut terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer. Adapun juga cara pencegahannya, yaitu berikan perlindungan pada berbagai perangkat digital. Yang kedua, gunakan software asli atau berlisensi. Yang ketiga, yaitu hindari kebiasaan membagikan informasi pribadi. Yang keempat, laporkan cybercrime kepada pihak yang berwenang. Yang kelima, yaitu tingkatkan sikap kewaspadaan. Mungkin itu saja menurut saya kesimpulan dari podcast ini. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Aimin. Terima kasih. Baik, untuk pembahasan sudah kita lakukan untuk podcast dan untuk mereview inti dari pembahasan topik pada malam ini juga sudah sangat jelas dijelaskan oleh Saudara Dimas. Selanjutnya adalah mungkin kita tutup ya podcast pada malam hari ini. Baik, demikianlah cara podcast pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas kesalahan kata mungkin dan pembahasan yang kurang jelas. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua.